di sini Allah Roh Kudus menjamah, mengubah setiap kami oleh kebenaran firman di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau hidup semakin berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau setia
Terima kasih buat semuanya. Firman-Mu hamba akan sampaikan. Berbicaralah lewat hamba-Mu dan urapilah hamba. Urapilah kami semua ya Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu terus mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Lukas pertama ayat yang ke-38. Dan nantinya kita akan juga membaca dalam Markus pasal 10 ayat 44. Lukas pasal yang pertama ayat 38 dan Markus 10 ayat 44. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan ini. 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kita baca Markus 10 ayat 44. Sama-sama. 2, 3. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sekali lagi, dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Saudara, firman Tuhan, hari ini saya beri tema karakter seorang hamba. Karakter seorang hamba. Dalam pembacaan kita dalam Lukas pertama ayat 38, saudara bisa baca dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu tentang pemberitaan kelahiran Yesus, di mana saat itu malaikat Gabriel yang merupakan utusan Allah datang menghampiri seorang perawan Maria. Dan saudara, kita ketahui di dalam Lukas ini dicatat oleh firman Tuhan bahwa terjadi dialog antara Maria dan Gabriel. Dan pada saat itu Maria terkejut mendengar perkataan dari malaikat Gabriel. Mengapa Maria terkejut? Karena malaikat Gabriel berkata bahwa nantinya Maria akan mengandung seorang juru selamat. Dan nantinya akan diberi nama Yesus. Tentu sebagai seorang wanita yang masih, mohon maaf, yang masih perawan menurut firman Tuhan, tentu ini sesuatu yang bisa menjadi aib. Terlebih di zaman lampau bahwa seorang wanita yang kedapatan berbuat zina atau yang diketahui, mohon maaf, hamil di luar nikah, mereka akan dirajam dengan batu sampai mati. Ya, inilah yang berlaku hukum Taurat, dan pada saat itu Maria masih hidup di dalam hukum Taurat. Nah, saudara, dalam keadaan yang seperti itu sampai kepada titik di mana Maria berkata kepada malaikat Tuhan dalam ayat yang ke-38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maria walaupun dalam keadaan terkejut, walaupun dalam keadaan yang gusar ketika dia mendapatkan berita seperti itu, tetapi pada akhirnya hati hamba dari seorang Maria muncul. Hati hamba dari seorang Maria keluar. Maria mampu berkata, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang karakter seorang hamba, ini bukan perkara yang mudah, saudara. Karakter hamba ini bukan sesuatu yang gampang, karena ada pengorbanan yang besar di dalamnya. Namanya karakter hamba, di mana seorang hamba harus menyerahkan seluruh kehidupannya kepada majikannya. Dia tunduk apa yang dikatakan oleh majikannya. Nah, saudara,
Hamba dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya mencatat berarti budak, ya. Atau ada bahasa yang kasar sekali lagi selain budak dengan istilah babu, ya. Nah, ini di zaman yang lampau ada istilah yang namanya budak belian, ya, budak belian, budak-budak yang dibeli, yang pada akhirnya menjadi milik majikannya dan mereka tidak punya power sama sekali, mereka tidak punya kuasa sama sekali untuk mengambil keputusan atau untuk berbicara melawan majikannya. Ya, namanya juga hamba. Dalam bahasa Yunani, saudara, hamba ini dipakai kata doulos. Apa itu doulos? Nah, doulos di sini adalah orang yang sedang dalam status sebagai pelayan. Doulos ini orang yang sedang dalam status sebagai pelayan atau budak. Ya, sekali lagi orang yang dalam status sebagai pelayan atau budak. Yang namanya budak sama sekali tidak punya hak. Ya, namanya budak sama sekali tidak punya hak untuk mengambil keputusan, untuk berbicara, untuk membantah, ya, memberontak kepada majikannya. Inilah doulos. Dan tugas utama seorang hamba, tugas utama seorang doulos ini Bapak Ibu Saudara adalah mengerjakan atau menyelesaikan segala hal, semua pekerjaan, apapun pekerjaan itu yang diperintahkan oleh tuannya tanpa ada perbantahan, tanpa ada persungutan. Inilah doulos. Dan sikap doulos ini, sifat doulos inilah yang diterapkan oleh Yesus, yang dibawa oleh Yesus, dan yang diajarkan oleh Yesus untuk saya dan saudara. Jadi tidak mudah, saudara. Memiliki karakter seorang doulos, memiliki karakter seorang hamba itu tidak mudah. Karena tidak boleh ada pemberontakan di dalamnya. Tidak boleh ada yang namanya tidak senang. Namanya juga dia doulos. Dia harus taat, dia harus tunduk kepada semua keputusan dan apapun juga yang diperintahkan oleh majikannya. Bahkan doulos ini taruhannya adalah nyawa. Dia harus rela memberikan nyawanya untuk majikannya. Doulos. Saudara, berbicara seorang hamba, berbicara karakter seorang hamba tentu ada ciri-ciri dari hamba tersebut. Kalau kita belajar berdasarkan Alkitab, kita akan menemukan banyak hal. Kalau saudara pelajari dalam Perjanjian Lama, saudara akan menemukan banyak hal. Bahkan istilah hamba ini sudah terkenal terlebih dahulu saat peristiwa Hagar dan Sarah atau Sarah dan Hagar, ya. Itu sudah ada sejak waktu yang lampau. Dikatakan bahwa Hagar ini adalah budak dari Sarah. Dan Sarah berkuasa atas Hagar. Apapun juga yang dilakukan Sarah atas Hagar, Hagar tidak dapat membantah. Saking tidak dapat membantahnya, ya, suaminya pun diberikan, ya. Ini saudara, kebablasan nih Sarah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat ciri-ciri atau karakter dari seorang hamba yang benar menurut Alkitab, menurut firman Tuhan. Apa ciri-cirinya? Apa karakter seorang hamba yang benar menurut firman Tuhan? Kita baca dalam Efesus 6 ayat yang kelima. Yang pertama, ciri yang pertama dalam Efesus 6 ayat yang kelima. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ciri yang pertama, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu, yaitu ketaatan
atau taat ini adalah karakter seorang hamba. Taat, ketaatan mutlak harus dimiliki seorang yang mengatakan, yang mengatasdirikan dirinya sebagai seorang hamba. Taat. Ketaatan inilah yang menjadi standar bagi seorang hamba. Di dalam kehidupan sehari-hari, siapapun itu, pasti yang dituntut dari pribadi itu adalah ketaatannya. Orang tua dengan anak, yang dituntut dari anak adalah ketaatan anak melakukan segala perintah-perintah dari orang tua. Dalam kapasitas anak di dunia pendidikan sebagai seorang murid, yang dituntut dari seorang murid adalah ketaatannya melakukan tanggung jawab yang sudah diberi tugas dari sekolah. Misalnya rajin datang ke sekolah, mengerjakan tugas-tugas rumah, ikut dalam setiap ulangan-ulangan atau kegiatan ekstrakurikuler. Ketaatan, dan Bapak Ibu Saudara, ketaatan ini sesuatu yang mahal. Tidak mudah dilakukan. Karena kenapa? Karena seringkali ketaatan ini bertolak belakang dengan kemauan kita. Ketaatan ini seringkali bertolak belakang dengan keinginan daging. Kalau keinginan daging dia ingin hidup bebas, ya. Tetapi keinginan roh tidak seperti itu. Ada aturan-aturan di dalamnya. Aturan-aturan kerajaan mengharuskan seorang raja dengan protokolnya sebagai seorang raja A, B, C, D, mengharuskan seorang putri kerajaan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Tetapi bagi orang yang di luar kerajaan, dia bisa bebas melakukan apa saja. Sangat berbeda dengan orang yang ada di dalam kerajaan. Di dalam dunia kerja, yang dituntut dari para karyawan-karyawan adalah ketaatannya. Bagaimana karyawan-karyawan ini bisa taat kepada aturan-aturan dari perusahaan. Yesus menunjukkan karakter sebagai seorang hamba yang taat kepada Bapa. Ia rela menyerahkan dirinya untuk disalibkan, untuk mengorbankan nyawanya bagi saya dan saudara. Ketaatan. Kalau seandainya tidak ada ketaatan di dalam diri Yesus, sampai hari ini kita tetap hidup di dalam dosa. Sampai hari ini kita tetap menjadi orang-orang yang berdosa. Kita tidak menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kolose pasal 3 ayat 22. Kolose pasal 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Saudara, perhatikan ayat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 2 ini, bagaimana ketaatan itu dituntut bukan hanya ketika dilihat orang, bukan hanya ketika dilihat oleh majikan, tetapi terlebih daripada itu, walaupun tidak dilihat orang, walaupun tidak dilihat majikan, tetapi dia tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang hamba. Sebagai seorang hamba, hamba yang baik adalah hamba yang taat kepada firman. Hamba yang baik adalah hamba yang taat kepada firman Tuhan. Hamba yang baik adalah hamba yang taat kepada aturan-aturan firman. Itu hamba yang baik. Saya dan saudara adalah hamba-hamba di hadapan Tuhan. Amin saudara. Kita semua adalah hamba-hamba di hadapan Tuhan. Hamba-hamba itu harus taat kepada firman Tuhan. Yang kedua, ciri karakter seorang hamba menurut firman Tuhan, menurut Alkitab. Kita baca dalam Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Lukas 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya,
akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai. Aku makan dan minum dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu. Hendaklah kamu berkata, kami ini adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ditahan ayat ini, tetap ditampilkan. Ciri karakter seorang hamba yang kedua menurut firman Tuhan dalam Lukas 17 ayat 7 sampai ayat 10 ini adalah tidak menuntut untuk dihargai. Tidak menuntut untuk dihargai. Ini ciri seorang hamba. Ketika dia sudah melayani, sudah dia nggak punya hak untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Nggak, saudara. Seorang hamba tidak pernah menuntut majikannya untuk berterima kasih kepada dia. Hati hamba seperti ini, saudara. Dia tidak menuntut untuk dihargai. Dia akan terus melakukan kewajibannya sekalipun dia tidak dihargai. Saudara, apapun yang saudara lakukan, mungkin itu luput dari hamba-hamba Tuhan. Mungkin saudara di tempat kerja luput dari pantauan pimpinan saudara. Atau luput dari orang-orang sekitar saudara, keluarga saudara. Mungkin saudara sudah melakukan yang terbaik. Tetapi saudara merasa seolah-olah tidak dihargai. Halo saudara. Jangan marah. Kita ini hamba. Firman Tuhan sudah katakan dalam ayat 10. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Bahwa semua yang kita lakukan itu memang harus kita lakukan. Memang harus kita lakukan. Kalau orang tidak berterima kasih kepada kita, ya sudah. Lakukan saja segala sesuatu dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, apapun juga yang dijumpai oleh tanganmu, lakukanlah itu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Tidak menuntut dihargai. Saudara, apalah artinya penghargaan dari manusia dibandingkan penghargaan dari Tuhan? Manusia boleh tidak menghargai saya. Manusia boleh tidak menghargai saudara. Tapi Tuhan akan menghargai sekecil apapun yang saudara lakukan untuk nama Tuhan. Tuhan pasti hargai. Untuk itu saudara jangan marah. Jangan marah. Kalau saudara mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari siapapun juga, jangan saudara marah. Ya namanya manusia sih ya saudara ya, sudah lakukan yang terbaik masih tidak dihargai. Sudah lakukan ini masih tidak dianggap, ya namanya manusia. Tetapi saudara, kalau kita mengiring Tuhan tidak ada yang namanya manusia, nggak ada saudara. Itu standarnya Tuhan. Sekali lagi saya berbicara standar Tuhan. Tidak menuntut dihargai. Saudara percayalah. Saya mau katakan kepada saudara. Silakan orang tidak menghargai saudara. Saudara sudah bersusah payah, berjerih lelah dan lain sebagainya. Silakan orang-orang tidak menghargai saudara. Tapi Tuhan, masa sih Tuhan tidak menghargai? Amin saudara. Masa sih Tuhan tidak memperhitungkan semua jerih lelah saudara? Masa sih Tuhan membiarkan saudara? Gak mungkin saudara. Tuhan pasti memperhitungkannya. Tuhan menghargai. Bahkan firman Tuhan katakan air mata kita pun itu ditampung di kirbatnya. Ya, inilah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang paling penting itu bagaimana hati kita dengan Tuhan. Hati hamba itu seperti apa? Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan
yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Hati hamba yang Tuhan cari. Saudara, mungkin saya ulangi katakan kepada saudara. Mungkin jerih lelah saudara tidak dianggap. Saudara sudah melakukan A, masih salah. Saudara lakukan B, salah. Saudara lakukan ini, salah. Tetapi ingatlah, penghargaan Tuhan di atas segala-galanya. Kita lihat yang berikutnya. Ciri karakter dari seorang hamba menurut firman Tuhan. Lukas 12 ayat yang ke-37. Lukas 12 ayat yang ke-37. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Yang ketiga, ciri dari seorang hamba, karakter seorang hamba adalah rajin bekerja. Rajin bekerja. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya rajin bekerja. Bekerja di sini bukan sekedar bekerja persoalan jasmani, tetapi mempersiapkan dirinya, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Hamba-hamba yang taat akan apa yang Tuhan katakan. Dan hamba yang benar adalah hamba yang tunduk pada otoritas Allah. Dia tunduk pada otoritas ilahi. Selain dia rajin bekerja, dia tunduk pada otoritas dari majikannya. Dia tahu bahwa majikannya punya kuasa atas dirinya. Saudara, kalau kita menyadari diri kita ini seorang hamba, dan kita tahu yang punya otoritas atas diri kita ini adalah Allah, kita akan selalu berusaha bekerja sebaik mungkin di dalam kehidupan kita. Apapun itu yang kita lakukan, kita akan bekerja sebaik mungkin. Kita akan lakukan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Saudara, lakukanlah semuanya di dalam hidup saudara dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Entahkah itu dengan keluarga saudara, entahkah itu dalam pekerjaan saudara, atau dimanapun juga, lakukan dengan penuh tanggung jawab. Lakukanlah dan sadarilah bahwa ada otoritas Allah yang tinggi yang memberikan perintah kepada saudara untuk melakukan semuanya dengan benar. Jangan langkahi otoritas Allah. Jangan melewati apa yang Tuhan sudah perintahkan. Otoritas Allah di atas segala-galanya. Apapun yang dipercayakan kepada saudara, lakukanlah semuanya dengan penuh tanggung jawab. Bekerjalah. Bekerjalah, bekerjalah. Masih siang, ada ya saudara lagu itu, lagu lama.
selagi masih siang, bekerjalah. Selama kesempatan itu masih ada, bekerjalah, lakukanlah semuanya. Selama pintu kemurahan Allah masih terbuka, lakukanlah semuanya. Saudara baca pasti di dalam Alkitab, tiga orang hamba yang dipercayakan talenta. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 1, yang 2, ada yang 1. Saudara, yang banyak ini, merekalah yang mengembangkan talentanya. Tetapi heran, justru hamba yang 1 ini hanya punya 1 talenta, justru menyia-nyiakannya, tidak mengembangkan talentanya. Saudara, setiap kita Tuhan percayakan minimal 1 talenta. Sekali lagi, siapapun saudara, kita semua yang ada di tempat ini, Tuhan minimal percayakan 1 talenta di dalam hidup kita. Mungkin talentamu bukan penyanyi, bukan worship leader. Mungkin talenta saudara bukan pemain musik. Mungkin talenta saudara bukan pelayanan-pelayanan meja yang lain sebagainya, saudara. Tetapi saudara, saya yakin ada 1 talenta yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Minimal saudara berdoa, bukan? Menjadi pendoa syafaat. Saudara berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara berdoa untuk pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Saudara berdoa untuk setiap orang-orang kudus, untuk orang-orang percaya. Saudara ingat, saudara, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita kelak nantinya atas talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Saudara pasti punya talenta-talenta yang Tuhan kasih. Jangan dikubur. Berbahaya, saudara. Sangat berbahaya. Orang yang mengubur talentanya sangat berbahaya. Karena pada akhirnya Tuhan akan menuntut dari dirinya. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban. Mana yang sudah aku percayakan ke kamu? Maaf Tuhan, cuman 1. Apalah artinya 1 itu Tuhan? Waduh, ngeri ya saudara. Firman Tuhan sudah jelas mencatat justru yang tidak mengembangkan talentanya ini justru mengalami hal yang naas di dalam hidupnya. Dilemparkan ke dalam yang paling gelap. Ada ratap tangis dan kertak gigi. Saudara, jangan bermain-main dengan talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, kembangkan talenta saudara. Temukan talenta saudara. Saya percaya kalau saudara minta ke Tuhan, Tuhan pasti kasih. Tuhan pasti kasih. Karakter yang terakhir, ciri karakter terakhir dari seorang hamba. Kita lihat Lukas 16 ayat yang ke-13. Lukas 16 ayat 13. Lukas 16 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca 2-3. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ayat ini bercerita tentang pengabdian seseorang kepada Allah dan juga kepada Mamon. Istilahnya mau bermain 2 kaki. Tetapi yang mau saya sampaikan kepada saudara bahwa ciri dari seorang yang berkarakter hamba berdasarkan ayat ini adalah setia. Setia. Setia, bukan setiap tikungan ada. Setia, benar-benar setia. Sungguh-sungguh setia. Makanya dalam janji nikah selalu yang disampaikan oleh hamba Tuhan untuk diucapkan oleh mempelai baik wanita maupun baik pria maupun wanita, yaitu janji kesetiaan. Setia
setia untuk sehidup semati. Dan sama, seorang hamba yang berkarakter hamba adalah seorang yang setia. Firman Tuhan katakan tidak mungkin dapat mengabdi kepada dua tuan. Kepada Allah dan kepada Mamon. Setia. Orang yang baik hati menurut Amsal banyak. Tetapi orang yang setia, siapa mendapatkannya? Ternyata mahal ya setia ini saudara ya. Dan orang-orang yang memiliki karakter yang setia, hamba-hamba yang berkarakter setia adalah hamba yang dipercaya. Hamba yang setia adalah hamba yang pasti dapat dipercaya. Gak mungkin kalau hamba itu tidak setia, gak mungkin dapat dipercaya. Saudara coba lihat orang-orang yang saudara percayakan dalam pekerjaan. Pasti adalah mereka-mereka yang menurut saudara adalah orang-orang yang setia. Saudara, kalau kita ingin dipercaya banyak hal oleh Tuhan, ya, kalau kita mau Tuhan percaya banyak hal di dalam hidup kita, kita harus menjadi umat-umat Tuhan yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Gimana caranya kita dapat dipercaya oleh Tuhan? Jangan Tuhan dulu, dalam keluarga dulu. Dapat dipercaya enggak sama istri, dapat dipercaya enggak sama suami, dapat dipercaya enggak sama anak, dapat dipercaya enggak sama orang tua. Baru keluar, dapat dipercaya enggak sama atasan, dapat dipercaya enggak sama pimpinan. Orang yang setia pasti dapat dipercaya. Di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. 1 Korintus 4 ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ternyata hamba-hamba yang setia itu dipercayakan rahasia Allah yang tidak diberikan kepada orang lain. Ya, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa kalau kita mau kita dipercaya, kita harus benar-benar setia kepada Tuhan. Orang yang setia, coba lihat Lukas 19 ayat 17. Lukas 19 ayat 17. Lukas 19 ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Setia dalam perkara kecil. Banyak orang ingin dipercaya yang besar. Lupa bahwa segala sesuatu yang dipercaya itu harus dimulai dari yang kecil dulu. Bukan langsung gede. Saudara bisa bayangkan ya, pemimpin-pemimpin perusahaan mewariskan perusahaannya kepada anaknya langsung gede tanpa memproses anaknya untuk magang ke perusahaan lain, untuk bekerja dari bawah. Saudara pastikan pasti hancur perusahaan itu. Pasti hancur cepat atau lambat. Karena apa? Karena anak itu tidak punya fondasi, langsung megang yang besar. Gak memulai dari bawah, gak magang dulu. Ya, pemimpin-pemimpin perusahaan yang punya perusahaan-perusahaan besar, pasti sebelum dia turunkan ke anaknya, pasti anaknya dijadikan pekerjanya dulu, dimagang dulu, diajarin dulu gimana caranya untuk tahan banting. Ngadapin klien seperti ini, ngadapin rekan kerja seperti ini, gimana caranya? Pasti diajarkan. Sampai di satu titik, baru pada saat dia sudah siap, diberikan kepercayaan. Sama dengan firman Tuhan dalam ayat yang ke-17. Dipercaya seorang hamba yang setia itu, dia sudah dapat dipercaya. Mulai dari hal-hal yang kecil sampai pada akhirnya dia menerima kekuasaan atas 10 kota. Bayangkan saudara.
kekuasaan atas 10 kota. Karakter kesetiaan dapat dipercaya. Dan tentunya sebagai hamba yang setia, masa kalau tadi saya katakan dia tidak menuntut dihargai, masa dia tidak dihargai? Pasti tuannya akan memperhatikan itu. Ya, saudara, masa majikan kita, majikan di atas segala majikan, Tuan di atas segala Tuan. Ketika dia mempercayakan kepada saya, ketika dia mempercayakan kepada saudara, masa majikan itu tidak menghargai jerih lelah kita? Gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Majikan kita adalah majikan terbaik yang tidak pernah dimiliki oleh dunia. Tuan kita adalah Tuan terbaik yang tidak pernah dimiliki oleh dunia. Dan ketika dia melakukannya, dia melihat dari tempatnya yang maha tinggi, dia akan memperhatikan setiap jerih lelah kita. Dan kelak waktunya tiba, kita akan menerima berkatnya, kita akan menerima buahnya. Lakukan saja, saudara, tanpa kita mengharapkan berkat. Lakukan saja tanggung jawab saudara dimanapun saudara berada. Di rumah, di kantor, di toko, di gereja, dimanapun itu juga. Lakukan saja dengan benar di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan memperhatikan semuanya. Pasti Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Karena Tuhan menganggap saudara adalah hamba yang setia, hamba yang berkarakter Kristus. Jadilah hamba-hamba Tuhan. Jadilah pelayan-pelayan Tuhan yang berkarakter Kristus, yang berkarakter hamba. Amin, saudara. Tuhan memberkati kita semua.
yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang. Amin. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih setia-Mu. Saat ini hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Mungkin saat ini ada yang datang dengan sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin yang ada yang datang dengan kecewa, Kau bangkitkan kembali semangat yang patah. Yang datang dengan susah Engkau hiburkan ya Tuhan. Tuhan berkati umat-umat-Mu, berkati pekerjaan, usaha, rumah tangga anak-anak-Mu. Tuhan berkati setiap jalan buntu dibukakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala masalah yang dihadapi dalam pekerjaan diselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati keluarga-keluarga, Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati gereja ini, Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati tetangga-tetangga kami, tetangga gereja-Mu, tetangga umat-Mu, berkati lingkungan RT RW yang ada, berkati semuanya. Bangsa dan negara kami Tuhan berkati, kota kami Tuhan Engkau berkati ya Tuhan, Engkau memberkati semuanya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing, sertai di perjalanan tibakan dengan selamat. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah engkau pulang dengan membawa berkat-berkat Allah, hati hamba yang tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.